Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Pada sore hari ini sebelum ibadat sore, marilah kita mendoakan doa pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk pembangunan dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Marilah kita berdoa Angelus. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Ialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Lagu pembukaan, puji syukur 642. Bersoraklah umat Kristus, karena orang kudusnya, abdi Allah yang setia, menggandakan talenta. Bila tiba akhir hayat, Raja surga kan bersabda, mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putra Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Sekarang dan selama-lamanya. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari. Hari ini kita memperingati Santo Andreas Dunglac, imam bersama dengan kawan-kawannya yang adalah semuanya menjadi martir di tanah Vietnam. Andreas Dunglac lahir di Bac Ninh, Vietnam Utara pada tahun 1795. Ketika berusia 12 tahun, bersama keluarganya ia pindah ke Hanoi. Di sana ia banyak belajar mengenai iman Katolik, dan setelah 3 tahun mengikuti masa katekumenat, ia pun dibaptis dengan nama baptisan Andreas. Beberapa tahun kemudian ia masuk seminari dan mengikuti pendidikan calon imam. Andreas ditabiskan menjadi imam diosesan pada tanggal 15 Maret 1823. Sebagai seorang imam, Andreas hadir di tengah umat yang mengalami 1900. Ia bersama 116 martir lainnya yang dibunuh antara tahun 1820 sampai 1862 dibeatifikasi oleh Paus Leo ke-13. Kemudian pada tanggal 19 Juni 1988 ke-117 martir tersebut dikanonisasi oleh Paus Yohanes Paulus II, artinya ditetapkan sebagai santo dan santa. Mereka ini terdiri dari 8 uskup, 50 imam, 10 imam misionaris asal Perancis, 11 imam misionaris Dominikan asal Spanyol, dan selebihnya imam Vietnam. Salah satunya adalah Andreas Dunglac, serta 59 orang awam. Peringatannya selalu dirayakan setiap tanggal 24 November seperti hari ini. Mari saudara-saudari, kita juga mohon pertolongan doa-doa para martir Vietnam bersama dengan Santo Andreas Dunglac, imamnya yang juga mengalami martir di tanah Vietnam. Semoga kepahlawanan dalam beriman juga senantiasa menginspirasi, memberikan kekuatan kepada gerejanya, kepada kita di dalam mengimani Yesus yang tidak jarang juga dituntut daripada kita suatu pengorbanan. Kita datang di hadirat Tuhan, mohon belas kasihan dan pengampunannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau memberi kesempatan menderita demi Kristus kepada Santo Andreas Dunglac, juga kepada Petrus Thi dan para martir Vietnam. Bantulah kami dalam kelemahan kami dengan kekuatan ilahi-Mu, agar kami sebagaimana para martir-Mu tanpa ragu memberi kesaksian tentang karya Putra-Mu yang menyelamatkan dunia dengan mempertaruhkan nyawa. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Sabda Allah dari Kitab Wahyu. Aku Yohanes melihat sesungguhnya ada awan putih. Di atas awan itu
duduk seorang seperti anak manusia, dengan sebuah kotak emas di kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Lalu keluarlah seorang malaikat dari bait suci. Ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, "Ayunkanlah sabitmu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menulai. Sebab tuaian di bumi sudah masak." Maka ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Lalu seorang malaikat lain keluar dari bait suci di surga. Ia pun memegang sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mesbah. Ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, "Ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak." Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi, dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Maka buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangannya itu mengalirlah darah. Tingginya sampai ke kekang kuda, dan jauhnya 200 mil. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur Tanggerapan dan refren. Tuhan datang menghakimi bumi. Tuhan datang menghakimi bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Dunia ditegakkannya tidak akan goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Refren. Tuhan datang menghakimi bumi. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah bereria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Refren. Tuhan datang menghakimi bumi. Bait pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Hendaklah engkau setia sampai mati, sabda Tuhan, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu-batu yang indah dan berbagai macam barang-barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Lalu murid-muridnya bertanya, "Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau hal itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya
akan segera datang. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada lagi satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Saudara-saudari, bacaan pertama dan bacaan Injil hari ini, juga hari-hari belakangan ini, 1 minggu terakhir, banyak berbicara mengenai eskatologi, hidup di masa yang akan datang. Mengapa semua menyinggung itu? Karena kita sudah berada pada penghujung kalendarium liturgi gereja. Hari Minggu depan kita sudah masuk di dalam hari Minggu Advent yang pertama. Itu tandanya bahwa kita sudah memasuki tahun kalendarium yang baru, tahun baru dalam kalendarium liturgi. Jadi wajar kalau semuanya berbicara atau menyinggung soal akhir zaman, hidup di masa yang akan datang. Dan Yesus mengatakan memang akan terjadi nanti suatu saat dunia ini akan berakhir. Karena itu para murid bertanya, "Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Tetapi Yesus mengatakan tak satu pun orang yang tahu persis kapan hari kiamat itu, zaman akhir itu akan datang, dan tidak ada tanda-tanda yang khusus untuk itu. Walaupun akan terjadi banyak, itu dikatakan terjadi kejadian-kejadian yang luar biasa, pemberontakan, peperangan bangsa melawan bangsa, bahkan berbagai macam penyakit yang muncul, tetapi itu bukan pertanda bahwa hari kiamat akan segera datang. Semuanya itu memang akan terjadi, tapi jangan terkejut. Tetapi yang paling penting bagi kita mesti waspada. Jangan sampai kita tersesat oleh macam-macam berita-berita bohong, berita-berita buruk. Tetapi yang paling penting orang harus berjaga-jaga dan bertahan di dalam berbagai macam derita dan kesusahan. Dan dalam berjaga-jaga itu orang harus setia dalam iman. Seperti yang kita dengarkan dalam bacaan pertama hari ini, bagaimana digambarkan hidup eskatologis itu, supaya orang harus setia tetap bertahan dalam iman. Pun pula ketika ada kesulitan, ada masalah, seperti yang hari ini kita rayakan, para santo dan santa, para martir yang mengalami pembunuhan karena iman mereka di tanah Vietnam sekitar 1 abad yang lalu, 1800-an. Maka kita mohon semoga kita tetap juga bertahan dalam kesulitan, berbagai macam problem. Dalam iman kita mengandalkan Tuhan, karena hanya Dialah kekuatan, penghiburan dan harapan kita dalam berbagai macam kesulitan dan berbagai macam penderitaan karena iman ini. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Lagu persiapan persembahan, puji syukur 380. Sajian roti anggur, ya Bapa terimalah, jadikan tubuh Kristus dan darah sucinya, yang taat sampai mati demi manusia, derita dosa kami dihapus olehnya. Pandanglah kami Bapa dengan penuh belas,
jadikan persembahan bersama Sang Putra. Sucikan hati kami di dalam darahnya, sesudah purna bakti di surga terimalah. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang terima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami hunjukkan berkat kemurahan belas kasihan-Mu. Semoga pengorbanan para martir-Mu di tanah Vietnam senantiasa menumbuhkan benih-benih iman yang teguh kuat bagi gereja-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 2. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab darah martir-Mu, Santo Andreas Dunglac bersama dengan kawan-kawannya yang ditumpahkan demi nama-Mu, telah menjadikan dia menyerupai Kristus dan menampakkan kejayaan rahmat-Mu. Meskipun lemah mereka telah Engkau kuatkan, meskipun rapuh mereka telah Kau jiwai, sehingga mereka berani menjadi saksi-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Maka kami selalu meluhurkan Dikau dan tak henti-hentinya memuliakan nama-Mu bersama seluruh rakyat surgawi dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, berkatilah yang datang atas nama Tuhan. terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 2. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu.
Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Yohanes serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari, lihatlah inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, setidak pantas Tuhan datang pada saya, Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Marilah kita mendoakan doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin.
Marilah kita mendoakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dimna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, kekuatan para martir, jagalah kiranya anugerah yang Kau limpahkan kepada kami dalam mengenangkan derita para martir-Mu di Vietnam. Berkat santapan suci ini, mereka kuat dalam penganiayaan dan siksaan. Semoga kami pun tabah dan kuat menghadapi segala tantangan hidup. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudaraku sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup puji syukur 643. Bermadalah kita meluhurkan Tuhan, sorakan Haleluya. Pujilah martirnya yang gagah perkasa, sorakan Haleluya. Direlakannya jiwa raganya demi iman.